Ya teman-teman, jadi kalau saya pernah mengalami suatu masa yang eh, sungguh gak enak. Kata orang saya ini nyawa balen ini. Tapi mungkin ayah saya itu pernah kena serangan jantung 2 kali ya. Siapa nih? Mas V. Halo pagi Mas. Nah pada saat itu ayah saya itu dia merasa nafasnya tersengal-sengal, maka langsung saya bawa ke rumah sakit Asifa waktu itu. Ayah saya itu punya riwayat yang gak bagus karena dia ngerokok sejak muda gitu ya. Nah kemudian ya di ICU diberi oksigen, EKG-nya langsung diaktifkan dan ya benar kayaknya ada gangguan jantung. Putski sopo? R, halo pagi. Nah teman-teman, kalau punya masalah dengan kesehatan, nah akhirnya saya ketemu ya. Saya berpikir nandu anak kema halo pagi, Preti Som awal pagi, Devangga pagi, Eji pagi, Eji ya pagi semuanya ya. Kabarnya baik semuanya, semoga ini menjadi awal yang baik untuk beraktivitas dan ya oke. Pagi jangan lupa ngopi ya. Aku nek ra ngopi edan. Kita dolan, selamat pagi. Kita dolan. Halo, apa kabarnya? Oke. Alhamdulillah semuanya. Jadi teman-teman sekali lagi saya banyak diminta untuk memberikan pelatihan digital marketing. Saya itu sudah sejak tahun 2000, tapi mungkin memang hanya baru tahun-tahun ini, tahun 2002 2003 itu mulai dapat format yang baik, karena pada saat ini muncullah platform-platform yang baru. Wulan Bakery pagi. Alhamdulillah, semoga awal pagi lancar rezekinya. Alhamdulillah. Kita dolan. Dari mana kalau tahu mau? Dari manakah Anda? Pagi, sop iki? Pagi. Wulan Bakery pagi, Mbak Wulan. Oh, Mbak Wulan Bakery ya yang di Sukoharjo ya. Di Sukoharjo ya. Well, halo pagi. Terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih. Dari Kota Surabaya. Salam kenal Mas. Kita dolan. Mas kita dolan. Baru bangun atau bagaimanakah? Oke. Oh, Mojosongo. Oh iya. Mojosongo. Joko Susanto. Terima kasih. Pagi. Teman-teman, saya sangat berharap pagi ini menjadi awal baik. Sudah laporan sama Allah ya tentunya ya. Kita diberi nikmat lagi untuk bisa bertemu dengan teman-teman kita, saudara kita. Sio pagi. Pagi semuanya. Jumat aktivitas apa nih? Aktivitas apa? Apa hari ini ada sesuatu? Hari ini ada Solo Keroncong Festival.
Wah, ada teman kita dari Surabaya. Mantap ya. Semoga hari ini hari yang membawa berkah baru untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rian. Arika pagi. Mbak Wulan. Kemarin saya udah ngicipi rotinya enak loh ya. Jadi teman-teman kalau mau pesan roti yang sekitar Mojosongo, nih referensinya Mbak Wulan Bakery ini keren, enak dan manis kayak kamu. hmm. Baby One pagi, Rian pagi, W62. Terima kasih, terima kasih. Pak, untuk kelas affiliate batch 2 kapan niki? Yang mana ini? Yang mana, Mbak? Yang batch 2 yang mana? Yang di mana? Karena ada beberapa kelas. Mbak Ulan sudah masuk ke grup belum? Sudah masuk ke grup belum? Jadi teman-teman, saya punya grup WhatsApp yang pengen belajar affiliate. Sudah tuh Pak. Oh iya mantap. Ya. Nanti biar diatur ke sama Mbak Vira ya. Wih, terima kasih. Teman-teman yang suka, yang punya produk, ini saatnya Anda menjual secara online. Karena saat ini memang menurut saya hanya satu-satunya yang paling layak digunakan. Kalau Anda punya toko, hanya ditaruh di etalase itu menunggu orang yang lewat lihat atau datang. Nah, artinya adalah orang yang sudah kenal atau bro. Tidak bisa begitu. Tapi kalau Anda letakkan di marketplace, wih, oke banget loh, makasih. Pak Bulan terima kasih. Ya Allah terus. Kalau yang di merah nggak bisa gini ya, nggak bisa gini tak tap tap gitu, nggak bisa ya. Iya lah ngetap ngetap iki, nggak bisa ya. Ya terima kasih. Nah, aduh, Rian, mantep mantep. Jangan lupa ngopi lo ya teman-teman. Yang punya sampel kopi boleh silahkan dikirim saya, nanti tak taruh di situ. Terus nanti saya konten, saya taruh di platform merah, biru, platform kuning, oranye. Oyen, nah oke. Dari Surabaya, halo weh. Alhamdulillah Jumat, iya kita dolan. Jumat, kopi apa Pak Bambang? Kayaknya enak. Wah, saya kopinya banyak nih sampel nih. Ada kopi Harmoni nih, ada kopi Mbahman. Reto ya? Nanti kena PL nanti. Ada kopi Mbahman. Tak taruh aja. Gini. Oke. Gini. Nah, karena nanti bisa kena PL nih. Nah, ini kopinya sengir kayak enggak kena PL. Nah, ini kopi yang ada spirulinanya, ada jahe merahnya, ada ginsengnya. Nah, terserah Anda mau pilih yang mana, ada di showcase saya ya. Di merah ada, di kuning ada, di hitam ada. Ya. Kopi Mbahman, kopi Harmoni, kita dolan. Kita dolan kok muser-muser. Kita dolan. Teman-teman silakan yang punya kopi boleh dikirim ke saya, nanti kita kontenkan, kita masukkan ke sini. Oke. Dari Surabaya loh.
luar biasa dari Surabaya. Weh, kontennya tentang wisata juga ya, tentang wisata. Oh, namanya saja kita dolan ya. Namanya saja kita dolan. Rekomendasi saja Pak, yang diperlihatkan cocok untuk begadang. Semuanya cocok tadi yang saya bahas. Itu. Tapi gini ya teman-teman ya, kalau udah malam sebaiknya jangan banyak minum kopi. Pasti Anda mengatakan, oh saya minum kopi juga nggak ada bedanya tuh sama enggak. Gini, kopi itu stimulan, kopi itu ada kafeinnya. Jadi kalau misalnya Anda minum kopi, itu membuat detak jantung kita itu menjadi kenceng. Artinya peredaran darah sebenarnya menjadi lancar, itu bagus. Tapi kalau malam, nah Anda ada yang sudah kebal gitu, ya ndak ngantor, orangnya pengaruhnya, sehingga mungkin misalnya Anda tertidur, nah kualitas tidurnya maaf kurang bagus karena jantungnya masih berdetak kencang. Nah seharusnya ketika kita tidur itu kan detak jantungnya normal dan pada saat kita tidur itu darah semuanya ditarik ke jantung. Maka kalau kita bangun itu sebaiknya nggak langsung jerantal gitu ya, tetapi kita diem dulu setengah menit, kemudian berdiri juga setengah menit. Kenapa? Biar darah itu yang tadinya masih ngumpul di jantung itu kemudian disebarkan dulu ke seluruh tubuh sehingga kita nggak kaget. Ada beberapa kasus banyak bahkan ketika bangun tidur kemudian langsung jerandal itu banyak yang tumbang gitu ya. Nah maka jangan sampai itu terjadi, maka Anda diam dulu. Nah kemudian silahkan minum karena minum ini bisa untuk membersihkan atau menambah cairan yang mungkin kurang dalam tubuh kita. Jangan dikira kalau kita tidur itu cairan kita nggak kurang, berkurang gitu ya. Nah sebaiknya ya pagi, kalau saya pagi atau siang gitu. Jadi kalau udah lewat maghrib, nisa gitu sebaiknya tidak ngopi. Tapi kalau mau begadang, oh ini jadi sekali lagi teman-teman kalau udah jam 11 malam, usahakan sebisa mungkin tidur. Karena kalau udah jam 11 malam, maka tubuh kita melakukan detoksifikasi. Dia bersih-bersih, pankreas kita bersih-bersih, dan luruhannya itu akan dibuang pada jam 2 dan jam 4 pagi. Maka kalau kita bangun jam 2 dan jam 4 pagi itu pipis, biasanya itu pekat kuning. Itu adalah hasil luruhan dari detoksifikasi liver. Nah, kalau Anda tidak tidur jam 11, artinya liver tidak bekerja. 62, terima kasih. Terima kasih. 62. Berarti kopi kurang bagus. Kopi bagus kalau pagi saja atau siang saja. Konsumsinya pagi atau siang, jangan malam. Karena kalau malam itu nanti kualitas tidur Anda akan terganggu. Kalau terganggu, kan kita kalau tidur pulas itu kita melakukan detoksifikasi. Kalau kita tidak bisa melakukan detoksifikasi, toksin dan segala sesuatu yang dari tubuh kita nggak dibuang, nah itu akan menjadi masalah gitu Mas Kopi. Mas kita dolan. Mas kita dolan ada acara ke Solo nggak? Nanya keren nih Mas kita dolan. Nah teman-teman, jadi kopi itu bagus diusahakan sehari itu 1 cangkir saja, jangan banyak-banyak. Kalau kita pelihara 1 hari, ini masih ngopi juga. Saya kopi saya. Oh iya, kopinya jangan sasetan ya teman-teman ya. Kopinya jangan sasetan. Karena kopi yang sasetan itu kita juga nggak tahu itu kopi tenanan apa ora, dan gulanya yang dipakai itu akan jadi masalah. Akan jadi masalah ya. Jadi sebaiknya kopi hitam. Kopi hitam itu nih. Aduh, jatuh. Ini saya pakai ini. Wes jangan lama-lama. Nanti ada di showcase saya. Di showcase ya, baik yang di merah, kuning, hitam ada semuanya. Saya pakai ini. Sipo pagi. Oke, sipo pagi. Sekali lagi kopi bagus, nggak ada masalah ya Mas ya.
Tapi ya ada. Saya di Oyen ada Mas kita dolan. Saya ada. Semuanya saya Mas Bambang Net ya. Semuanya di Mas Bambang Net. Di tik di hitam ya Mas Bambang Net, di Oyen ya Mas Bambang Net, di merah Mas Bambang Net, di biru ya Mas Bambang Net. Net ya bukan nyet. hmm. Ada Mas kita dolan ada. Nah teman-teman silakan kalau misalnya Anda pengen jadi afiliator, ini kesempatan. Kita jadi afiliator itu nggak modal apa-apa loh ya. Kita hanya modalnya HP kita ini, jadi bisa kita gunakan. Anda selama ini gopo, gue nyekrol, siap berkunjung aplikasi Oyen. Mantap Mas Oyen, Mas kita dolan. Mas kita dolan kalau mau belajar afiliator boleh silahkan DM, nanti kita masukkan grup Mas Ba, free ya. Saya punya kelas belajar di WhatsApp itu free, nggak bayar. Kenapa ya? Karena ilmunya dari Allah sudah diberikan, ya tinggal kita implementasikan saja. Kenapa nggak bayar? Ya nanti insya Allah wong saya bersungguh-sungguh kok nyebarin ilmu kok, menularkan ilmu kok. Masa ya Allah nggak ngasih? Pasti kasih lah. Dari mana? Wallahu a'lam. Allah punya pintu rezeki yang mahal luas untuk diberikan kepada hambanya. Oke. Jadi teman-teman, saya ada statement bagus ya. Jadi kalau kita jalan, pasti kita tiap hari jalan ya. Jalan kemanapun, jalannya pasti sudah ada. Jalan rezeki itu sudah ada. Kalau pas hujan, kita pastikan menggunakan kacamata atau menggunakan mantel. Nah, ketika menggunakan mobil, nek wipernya nggak dinyalakan, pastikan burung. Bisa jadi rezeki Anda itu karena belum wipernya dinyalakan. Bisa jadi ketika Anda jalan nggak pakai helm, nggak pakai pengaman, sehingga apa? Jalannya burem. Kalau burem berarti perlu kita pakai kacamata atau helm yang ada kacanya, sehingga jalan itu jadi ketok. Wipernya diaktifkan, akhirnya jalannya jadi kelihatan. Tapi jalan sudah ada. Allah sudah memberikan rezeki. Sudah ditakar, pasti. Cuman karena kita belum mengaktifkan wiper, maka jalan itu tidak kelihatan karena burem. Mungkin samar-samar. Nah, kita banyak yang tidak bisa menerjemahkan jalan itu, atau kita jalannya mungkin nabrak-nabrak. Teman-teman, gunanya silaturahmi itu adalah untuk membuka jalan, untuk menerangkan jalan kita, untuk membuka wiper kita. Jadi, kuncinya agar kita bisa ada yang membukakan jalan adalah silaturahmi ini. Mantap Mas kita dolan. 62 terima kasih. Nah teman-teman, dengan menggunakan afiliator ini, saat ini bagi saya ini merupakan langkah yang paling baik, karena kita bisa menjual produk tanpa punya modal, tanpa punya barang, tanpa punya toko, tanpa punya admin, staff, stok barang dan sebagainya. Tarifatul Asbi, mau saya naikkan Mbak Ucit Unjel Ebol. Waduh, jelengnya Mbak Asmi mau tak naikkan? Mau tak naikkan? Mau tak naikkan nggak? Mbak Asmi mesti lagi tangi. Teman-teman, nah banyak sekali kita yang saat ini mungkin saudara-saudara kita itu yang punya keluhan. Ada yang sakit. Semoga semuanya menjadi cepat sembuh, cepat kembali bisa beraktivitas, cepat bisa bertemu dengan saudara-saudara yang lainnya. Teman-teman, saya mulai mengenal produk ARW ini sama Mbak Azmi.
Jadi AFC itu adalah produk farmasi non kimia dari Jepang. Jepang itu kalau bikin produk itu nggak main-main. Dia nggak mau menurunkan downgrade ya. Jadi misalnya eh, saya pengen produk yang kayak gini mahal, tapi karena mahal mau nggak kalau harganya diturunkan. Jepang nggak mau main-main. Dia tetap menjaga kualitas, dan AFC ini dijual di negara tertentu. Yang dijual di Indonesia tidak, atau belum tentu dijual di negara lain. Bahkan yang Singapura saja ya, atau Malaysia yang dekat sama kita, dia tidak menjual ini, nggak jual ini hanya dijual di Indonesia. Bahkan ada teman dari Jepang yang butuh produk ini, belinya dari Indonesia loh, biar coba belinya dari Indonesia. Jadi digawe di Jepang, kemudian dia belinya dari Indonesia dikirim ke Jepang. Aneh kan? Karena di Jepang nggak butuh produk ini, yang butuh ya ada di Indonesia. Kenapa sih ya, sebelum membuat produk ini melakukan riset dulu. Di Indonesia itu apa masalahnya? Yang banyak sakit apa? Ternyata Indonesia itu yang banyak adalah seperti cherry blossom pagi, lupis pagi. Sudah berapa menit ya aku ya? 24 menit. 24 menit ya. Terima kasih teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi, termasuk ada beberapa teman dari Malaysia itu ternyata Singapura belinya juga dari Indonesia. Sekali lagi tidak dijual di sana. Nah, pabrik ini sudah didirikan sejak 1968 sampai sekarang, dan dia sudah masuk bursa efek Jepang. Artinya apa? Eligible, artinya scalable. Dan produk ini non kimia, jadi tidak ada efek sampingnya. Loh, kan bisa pakai herbal. Pakai herbal itu, maaf, lama. Dan kalau pakai herbal, maaf, banyak dari teman-teman yang belum mungkin tersertifikasi BPOM, PIRT-nya juga banyak yang belum. Tapi kalau ini sudah punya paten. Patennya diakui dari Jepang, negara loh ya, yang mengakui itu negara. Lupis custom pagi. Yang mengakui ada Jepang, ada Cina, ada Korea. Paten ini dilakukan riset dulu, dijurnalkan dulu. 62 terima kasih. Dijurnalkan dulu. Sesudah dijurnalkan, kemudian ini diuji patenkan ke 1000 responden. Bayangkan 1000 responden, satu saja tidak mengalami hal yang sama dengan target itu, maka paten fungsi ini akan dibatalkan, tidak diberikan. Jangan dikira bisa disogok, nggak bisa. Mereka nggak mau main-main dengan seperti ini. Sekali lagi, ini adalah nutrisi superfood. Ini bukan obatnya, bukan obat kimia. Ini nutrisi super organik. Bahannya apa? SOP, salmon ovary peptide. Jadi ini adalah pembungkus selaput telur ikan salmon yang kemudian menggunakan teknologi nano peptide. Jadi kalau minum diletakkan di bawah lidah, karena bawah lidah itu adalah pusatnya pembuluh darah, banyak banget. Saya jadi ingat ketika ayah saya terserang jantung, apa ki? Kemet jenazah pagi. Asal saya terserang jantung diberi itu orang ngomong aspilet. Kernet jenazah. Wih, serem banget tuh jenenge. Jenenge serem banget. Kernet jenazah.
Piye kuwi? Piye kuwi serem banget. Serem tenan, serem tenan. Hmm. Jadi ayah saya waktu itu diberi aspirat. Aspirat itu ternyata obat penurun panas anak-anak loh. Anda bisa baca aspirat. Aspirat itu penurun panas anak-anak. Itu caranya minum makan ya di bawah lidah. Karena untuk anak-anak pasti manis. Nggak pahit, nggak pahit. Saya pernah mencoba. Ternyata itu adalah untuk menurunkan demam. Jadi saya nggak tahu, mungkin pabriknya awalnya juga nggak berekspektasi jauh ya, itu untuk menurunkan demam. Tapi ternyata setelah jalan itu bisa mengencerkan darah. Jadi darah-darah yang membeku itu bisa encer. Itulah kenapa teman-teman kalau kena serangan jantung biasanya dikasih aspirat. Tapi tapi ya ben edan. Nah, di bawah tadi saya katakan itu ada pembuluh darah yang sangat bagus. Ketika ini ya, ini diletakkan di pembuluh darah. Ketika diletakkan di sana, maka ini akan cepat banget diserap oleh pembuluh darah, diedarkan ke seluruh tubuh dan tidak dicerna lagi oleh ginjal. Ginjal tidak masalah. Dan juga ini tidak diolah di metabolisme kita. Karena teknologinya nano. Bahkan teman-teman yang mengkonsumsi ini, ketika ini sudah taruh di sini, ini masih bisa dikasih air terus diminum lagi, atau bahkan dikasihkan binatang piaraan masih bisa. Kasihkan kucing, ayam. Biasanya kucing atau yang binatang piaraan itu kemudian jadi menjadi lebih bagus tumbuhnya bagus, bulunya dan sebagainya. Teman-teman, saya pernah mengalami, kalau Anda lihat konten-konten saya mungkin beberapa bulan yang lalu, saya lihat kemarin Mas Febrian Fandi, halo pagi, mantap. Febrian Fandi, teman-teman, Mas Febrian Fandi ini dari Purwokerto ya, mantap. Terima kasih Mas Fandi. Mas Fandi, teman-teman, Mas Fandi ini adalah konten kreator yang awalnya cuma iseng. Dia ke kantor pos kan ada lowongan tuh, difoto, taruh di IG ya waktu itu. Dari IG waktu itu ternyata di luar dugaan penggemarnya banyak dan akhirnya diteruskan. Bahkan sekarang kalau Anda mau nitip lowongan kerjaan sama dia, bayarnya kalau nggak salah 500.000 ya, 500.000. Dan Mas Fandi ini juga melakukan kurasi. Jadi tidak asal ketika penjaringan naruh lowongan pekerjaan terus kemudian langsung diupload, enggak. Tapi dikurasi dulu. Bener enggak, di cross check. Jangan-jangan dia ini abal-abal. Nah, dia kurasi itu baru kemudian diupload. Jangan asal kemudian mentang-mentang bayar mahal terus diupload. Enggak, Mas Fandi keren ya. Dan ini dari Purwokerto loh teman-teman. Jadi kalau Anda mau pasang lowongan pekerjaan di Purwokerto yang mungkin di Purwokerto, Mas Fandi coba tulis dong alamatnya apa ya, akunnya apa namanya, dan teman-teman bisa tahu juga, bisa follow juga Mas Fandi. Mas Fandi ini yang keren, anak muda, ganteng, futuristik, wih, dan keren Mas Fandi. Limca pagi. Oke, jadi teman-teman sekali lagi, bahkan penyakit apapun itu bisa disembuhkan, bukan lewat obat kimia. Cila pagi, bukan lewat obat kimia, chemical. Maaf teman-teman, dengan berat hati harus dikatakan bahwa obat kimia itu tidak bisa menyembuhkan. Kalau Anda merasa lebih baik, itu hanya satu titik saja. Ketika kemudian Anda terus-menerus minum obat itu, pasti akan terjadi masalah, komplikasi. Yang pertama biasanya sih ginjal.
kemudian pembuluh darah, jantung. Kenapa? Karena ginjal kita itu tidak didesain untuk bekerja luar biasa. Dia didesain kibar Viola pagi Setu. Terima kasih. Oke. Sehingga kalau Anda mengalami gangguan dalam tubuh kita, bahkan tidak perlu disembuhkan. Contoh, asam urat. Asam urat itu bukan penyakit. Asam urat itu tidak perlu disembuhkan. Rian finishing, terima kasih. Pagi. Lambung, katanya asam lambungnya naik, itu juga nggak perlu disembuhkan. Ya, ternyata ketika Anda kena asam urat itu, tubuh kita itu punya mekanisme yang baik untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa ginjal kita sedang bermasalah. Jadi bukan asam uratnya yang bermasalah, tapi ginjal kita. Teman-teman, apapun yang diproduksi di dalam tubuh kita itu pasti bermanfaat dan dibutuhkan. Asam urat itu produksi tubuh kita. Jangan dinormalkan, jangan dinetralkan. Karena berguna. Sopo iki? Americano coffee. Coffee lagi. Asam lambung, ya Allah, asam lambung kita itu P-nya, keasamannya 1. Kibar Viola. Teman-teman, Anda tahu air aki? Air aki itu keasamannya 3 sampai 4. Bayangkan, kalau Anda kena air aki, apa akibatnya? Asam sulfat ya. Namanya saja sudah asam sulfat. Asam sulfat. Ya pasti asam. Karena di situ untuk menyimpan elektrolit yang digunakan untuk menyimpan arus listrik di aki kita. Kalau kita kesentuh asam sulfat, kita bisa melepuh, tangan kita gatal melepuh. Asam klorida, feriklorida, maaf. Anda pernah yang jurusannya elektro pasti tahu feriklorida. Saya pada saat SMP itu, saya SD sudah mulai itu ya. SD membuat rangkaian elektronik, lampu flip flop ya. Saya karena waktu itu senang banget elektro. SMP berkembang karena ada mata pelajaran elektronika ya, yang ngajar Pak Pong di SMP Banyudono. SMP Banyudono. Nah, ketika kemudian ada pelajaran itu, kita ada materi membuat PCB, printed circuit board. PCB polos ya, kemudian digambar rangkaiannya, digambar. PCB kita itu digambar juga dengan itu. Nah, gambarnya pakai spidol permanen. Spidol permanen. Leho 976 pagi. Pagi. Ya. Jadi asam feriklorida itu, asamnya itu 2. Ketika PCB itu adalah tembaga ya, lapisan tembaga dikasih spidol, dan kalau untuk melarutkan pakai asam klorida ini, feriklorida. Larut. Bayangkan, asam lambung kita itu keasamannya 1, bisa 2. Artinya diteris wet tijen angel banget. Pagi ya. DN pagi. DN ki sapa iki? DN. Jangan-jangan DN. DN. Oh, diteris wet din. Sapa iki?
Nah, kalau seandainya ada besi, tembaga aja larut dengan nilai keasaman 3, asam lambung kita itu 1. Baja pun bisa larut loh teman-teman. Baja itu luruh. Untuk apa? Kok asamnya tinggi? Kalau kita makan, ya, kalau kita makan, ya. Kok lagi sedikit man. Kalau kita makan, kita sudah cuci tangan ya, insya Allah bersih. Tapi jangan dikira bersih betulan, belum tentu. Pencernaan terjadi pertama kali itu di dalam mulut kita. Kalau Anda makan, maka Anda harus kunyah 32 kali sesuai dengan gigi kita. Kalau Anda tidak kunyah 32 kali, pasti akan bermasalah. Karena di dalam mengunyah melibatkan enzim. Melibatkan enzim. Nah, jadi kalau Anda mengunyah tidak 32 kali, lambung akan kesulitan, usus juga akan kesulitan mencerna kembali. Dan Anda kalau makan itu, teman-teman, apa sih bedanya? Maaf, wong edan karo wong waras ketika makan. Lek orang gila makan itu cepet bilang koyo ndang dijelekke. Lah padahal sing kan njaluk manganane wong edan iki sapa? Kalau orang waras makannya itu pelan, dinikmati gitu loh. Maka kalau Anda makan jangan buru-buru. Itu juga sekali lagi teman-teman. Iya, makasih. Dapat uang dari mana? No mama. Beli apa tadi? Nah, siapa lagi? Siapakah ini? Sudah toh? Siapa lagi? Azmat Daganan. Pagi. Orang mana ini ya? Where you come from, sure? Mandis pagi. Ya. Nah, tekan ngendi mau. Wong edan karo wong waras. Ketika kemudian Anda sedang mengunyah itu, maka enzim itu akan dilibatkan. Baru kemudian setelah lembut, kemudian ditelan. Matfa katok pagi akan ditelan. Teman-teman, di lambung itu kalau masih ada bakteri, tetap biasanya ada bakteri jahat, ada kuman-kuman jahat, itulah gunanya asam lambung untuk membunuh biar metong. Iya, kalau tidak metong maka pasti akan bermasalah. Lah itulah gunanya asam lambung. Nafa katok. Kalau Anda netralkan asam lambung, maka kuman-kuman itu, mau turun, senang. Kalau Anda asam lambungnya dinetralkan, terus piye kalau ada kuman? Nggak akan metong. Artinya Anda akan terjadi gangguan, teman-teman. Loh, kenapa kalau kita makan kok perih? Bisa jadi mukosa Anda menipis. Mukosa itu apa? Lapisan yang melapisi lambung kita. Biterawetijen. Pagi. Muas pagi. Radit kurang sigma pagi. Ya, tekan ngendi mah?
kita harus menebalkan kembali mukosa kita, dinding lambung. Dinding lambung itulah sebenarnya yang melindungi lambung kita biar tidak rusak karena tingginya asam lambung. Jadi jangan mengatakan asam lambungku tinggi, ya memang tinggi. Kalau asam lambung Anda rendah, kuman-kuman kita pasti akan menggerogoti tubuh kita. Salah satu caranya untuk menebalkan kembali asam lambung, ya pakai ini teman-teman. Nggak usah lama-lama. Gunakan Subarasi Usukushi. Ini anti kanker. Bisa juga digunakan untuk ngoroi pembuluh darah. Dan juga yang jelas regenerasi sel. Yang biru untuk mengaktifkan stem cell, yang merah untuk mengaktifkan NK cell. Teman-teman, keluhan apapun di dalam tubuh Anda, apapun, whatever, Abdul Hidayat, whatever, whatever. Wong Jawa ini ngomong bahasa Inggris ya kaya meniki. Bahkan kadang-kadang kita itu, yesterday I go to school, now I will go to school. Tomorrow I go to school. Yo biar Inggris rusak-rusakan. Nah, jadi stem cell itu adalah sel induk kita. Stem cell itu terbentuk dari pembuahan sel sperma dan sel telur. Si Jarwo pagi. Halo Pak Jarwo, luar biasa. Terima kasih Pak Jarwo. Teman-teman, Pak Jarwo ini keren. Dulu mantan kepala desa. Dia bisa membuat daerahnya itu menjadi terkenal dan menghidupkan UMKM, teman-teman. Mantap Pak Jarwo. Lanang bosku. Pak Jarwo itu jabatannya katanya tidak masalah, nggak penting. Yang penting dia bisa memajukan desanya, biar bisa menjadi terkenal, memajukan desanya. Yang wedok cantik, oh iya bener. Kalau Anda mengenal gedok dari bahan singkong jalak towo ya. Lah ini orangnya ada di sini. Nih, orangnya ada di sini. Sudah berlalu. Nggak apa-apa. Pak Jarwo ini jadi inspirasi loh. Pak Jarwo itu inspirasi banyak orang. Banyak orang pemerintahan yang ngelem deknen. Warga juga begitu. Ya. Dan Pak Jarwo ini sekarang buat resto di Meteseh. Teman-teman kalau mau datang ke sana, wis to ngajak aku dijak ya. Sekarang bakul ohing. Ohingnya apa? Ohingnya apa sih? Ohing. Aku malah belum ngerti. Ohing. Yang saya tahu kopi. Kopi, warungnya enak, lezat. Jadi Anda kalau mau healing ke sana, tempatnya adem, ya kan? Pohong, ya Allah. Frozen. Nah, teman-teman kalau mau frozen, mau kopi, ya pesennya sama Pak Jarwo ini. Keren ya, teman-teman. Digawe gedhok. Wes pokoknya jos. Saya pernah datang ke sana. Saya belum datang lagi ke sana ya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bisa silaturahmi lagi. Sehat ya, alhamdulillah. Ini Pak Jarwo, saya ketemu ini Pak Jarwo. Subarasi dan Usukushi. Jadi kita sedang bicara tentang kesehatan. Jadi kalau misalnya kita kok ada lambungnya, katanya asam lambungnya tinggi, itu bukan masalah. Tak baleni meneh asam lambung jan tinggi, nek ra tinggi malah jadi masalah.
Jadi teman-teman kalau punya asam lambung tinggi itu jangan diobati pakai obat mah. Aku nggak mau nyebut, yang lainnya berani nyebut ya, aku nggak mau nyebut. Kalau asam lambung Anda tinggi diobati, malah jadi masalah. Jangan dinetralkan, jangan dinetralkan. Go ngobrol di kopi, wono makmur, bos tak tunggu. Oh iya, iya. Namanya kopi wono makmur ya teman-teman. Kita tadi juga sudah bicara loh Pak, ada yang tanya juga, berarti kopi nggak sehat? Oh sehat. Ngopi itu sehari bagus. Ngopi itu sehari bagus. 1 cangkir, jangan banyak-banyak. Dan ngopinya jangan malam. Ngopinya itu pagi dan siang. Jangan lebih dari jam 7. Kopi itu antioksidan yang sangat bagus ya. Antotang pagi. Kopi itu antioksidan loh. Jangan main-main loh sama kopi. Pak Jarwo itu bisa sugih loh karena kopinya itu. Kopi itu antioksidan yang sangat bagus ya. Dia bisa menjadi antioksidan agar mencegah oksidasi. Kalau tubuh terjadi oksidasi, ya kita berarti sakit. Maka salah satu antioksidan yang bagus itu ya kopi. Ada juga madu, ada biji anggur, dan banyak lagi. Nah, antioksidan itu diantaranya. Saya tunggu ya di kopi Wono Makmur. Insya Allah Pak Jarwo. Teman-teman, ayo diguduk ya. Yang sekitar Matese, Tawangmangu, Karanganyar. Tapi kalau Anda, walaupun dari tempat lain pun, misalnya Anda pengen datang ke kopi Wono Makmur, datang deh, Kristo. Tak jamin Anda seneng di sana, Anda puas di sana. Karena gue nyaman banget, enak banget. Oke, Restia pagi. Oke, pagi. Oke. Nah, untuk untuk menebalkan dinding lambung Anda, lapisan mukosa itu, maka gunakan Subarasi dan Utsubushi ini. Ini sekali lagi untuk mengaktifkan NK cell dan juga untuk mengaktifkan stem cell. Gangguan apapun di dalam tubuh kita yang bisa menyembuhkan ya diri kita sendiri. Dokter terhebat itu sebenarnya diri kita sendiri, yaitu stem cell kita. Cuman kalau Anda minum ini, Anda hati-hati, nanti akan ada healing krisis. Ada banyak teman yang kemudian minum ini, kemudian ada healing krisis. Healing krisis itu bisa pusing, keringetnya bau, pupnya bau, lemes, panas, dan sebagainya. Ada yang belum dikasih edukasi itu terus akhirnya berhenti ini. Tapi kalau Anda meneruskan, itu artinya proses sedang berjalan. Ini sedang berjalan. Dan nanti lambat laun ini akan reda. Nah, dan stem cell kita tidak bisa diperintah. Saya punya gangguan pembuluh darah, terus gue memperbaiki pembuluh darah, belum tentu. Oke, Pak Jarwo sehat selalu, Pak Jarwo juga. Pak Jarwo yang ganteng, yang keren, inspiratif, inovatif. Oke teman-teman, kalau mudah jadi narasumber, nanti sama Pak Jarwo ini keren. Karena aku saya banyak jadi narasumber juga teman-teman di beberapa tempat. Yang penting ilmu kita bisa bermanfaat. Sip, mantap. Oke. Ya. Tekan apa mau? Sudah berapa menit sih? 51 menit. Oke. Kita tinggal 10 menit lagi ya teman-teman ya. Arka motor. Wih, Mas Arka motor sarapan dulu Pak Eko. Ayo sarapan apa ngajak sarapan apa? Sarapan nggon panikem. Ora dimasake apa? Gule ning ndi? Gas. Saiki mangat. Ning ndi? Gule. Bain.
Bangsan. Serius. Serius ra. Serius gak sih? Oke. Tapi ini minum ini dulu. Ben dinetral ke. Agenda hari ini warta. Siapa lagi? Wartawan Solo siapa lagi? Wartawan Solo ini siapa? Oh, Mas Sofi ya, Om Sofi. Nanti sore kan ada, nanti dulu. Nanti sore kan ada Solo Keroncong Festival ya. Solo Keroncong Festival. Apa? Hah? HP? HP? Mau HP? Iya. Teman-teman, Mas Sofi ini ya, Mas Sofi ini wartawan Jos. Hah? Ini. Ya, sebentar ya. Ya. Oh, YouTube. Ya. Sebentar. Teman-teman kalau ada agenda, oh sama, ya. Sore ya, Mas ya? Sore ya. Teman-teman sore nanti kalau nggak ada agenda, silakan datang ke Solo Keroncong Festival di Benteng Vestenberg. Mak jahit, ya. Bertabur bintang. Ada Niken Salindri, ada siapa lagi? Mus Mujiono, ada banyak banget. Mau sini, Rod. Yo. Mas Arka jadi gak sih nggak neng Bangsan. Nek yo tak tatai. Tak tatai lho nek sido. Nah, teman-teman, sekali lagi dari kesimpulan kita ini, mudah-mudahan besok itu. Mudah-mudahan besok bisa silaturahmi lagi. Kuncinya adalah ini, teman-teman. Anda konsumsi sop subarasi dan juga utsukushi biar Anda bisa stem cell-nya aktif. Sekali lagi, pernah ganteng, wih keren. Sekali lagi, stem cell kita lah nanti yang akan melakukan regenerasi. Sekali lagi, keluhan apapun, ini bukan obat kimia, bukan ini yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah stem cell kita dan NK cell kita. Dan stem cell kita ini, ya, dalam sel kita itu jumlahnya 100 triliun, teman-teman. 100 triliun itu kira-kira kalau dihitung akan habis selama 60 tahun. Kira-kira setara dengan umurnya Nabi. Ya, umurnya Nabi. Tetapi kalau Anda pola makan, pola hidup dijaga dengan baik, usia kita masih bisa diikhtiarkan. Nabi Adam dulu, kenapa kok usianya bisa sampai 900 tahun? Mas Arka, tak tunggu mesekmu, siap orang. Nabi Adam kenapa bisa sampai 900 tahun? Karena makannya sangat terpola. Metri Cahyono pagi, yaitu ada buah dan sayuran nabati, biji, jadi sehat. Jadi kalau Anda pengen usianya lama, yuk Anda harus kembali ke situ. Rock aja, halo pagi, Anji pagi. Nah, ini adalah ekstrak sayur dan buah. Bahkan ini adalah selaput pembungkus ikan salmon dan ikan sarden. Tubuh kita itu kalau makan itu hanya membutuhkan protein yang tinggi. Nah, ini kandungan proteinnya tinggi yang dari SOP itu, Salmon Ovarium Peptide. Hesti Latifanur pagi.
Jadi sekali lagi ini sudah detik-detik ya. Metri Cahyono Pak Bambang, mboten sare. Ya sare lah mangsane. Saya jam 3 mah udah bangun. Jam 3 bangun. Saya ngerjakan pekerjaan, baru setelah subuh saya live biar teman-teman bisa mendapatkan sharing yang kita lakukan. Ayo apa iki? Jadi teman-teman, halo. Sebentar. Yo sana. Ke mama.